Lalu jadi itu teman-teman, jadi itu masalahnya. Jadi ada berapa banyak energi yang diperoleh, berapa banyak energi yang dipantulkan, dan gas rumah kaca itu kan dia berfungsi, dia mirip seperti kalau kita parkir kendaraan mobil kita di panas matahari, lalu kemudian kita ya, matahari datang, gelombang pendek, mau dipantulkan kembali tidak bisa karena ada kaca, lalu dia akan memantulkan ke sana kemari sehingga suhu kendaraan mobil kita panas. Oleh karena itu biasanya kita akan buka kaca kita sehingga udara panasnya itu bisa keluar, gelombang panjang yang dipantulkan lagi dari mobil kita itu bisa keluar karena dia tidak lagi terhalang oleh kaca, karena kita sudah buka kaca dan lain sebagainya, sehingga suhunya menjadi lebih berkurang, lebih dingin dan lain sebagainya. Nah, energi matahari itu sangat penting karena kita adalah climate driven planet, artinya bahwa sun driven planet, artinya bahwa iklim-iklim kita dibangunkan, digerakkan oleh adanya aktivitas matahari. Tanpa ada matahari maka tidak ada energi. Tidak ada energi maka tidak ada aktivitas klimatik. Tidak ada hujan, tidak ada suhu yang berubah secara harian, tidak, dan secara tahunan. Juga tidak ada proses-proses seperti kelembapan udara, angin, dan sebagainya. Lapisan es atau partikel aerosol di atmosfer akan berfungsi untuk memantulkan insolasi, sehingga alih-alih energi matahari itu datang, lalu dia berfungsi untuk memanaskan energi, akan tetapi karena lapisan es aerosol di atmosfer, maka dia akan dipantulkan kembali, sehingga dia tidak akan menyumbang, memberi sumbangsi terhadap panas yang tersedia, terhadap energi, sehingga dia tidak berkontribusi terhadap pemanasan global seperti yang terjadi saat ini. Baik, panas itu kan ada dua, ada panas yang terasa atau yang kita sebut sebagai sensible, ada juga panas yang tersimpan yang kita sebut sebagai latent heat. Itulah yang terjadi ketika kita habis lari, lalu kemudian kita rasa suhu tubuh kita panas sekali, lalu terjadi penguapan. Nah, penguapan itu terjadi ketika panas tersimpan yang dikeluarkan oleh proses penguapan, keringat penguapan itu kemudian dia akan membawa panas dalam bentuk tersimpan. Oleh karena itu suhu tubuh kita akan jauh lebih dingin ketika terjadi proses penguapan itu, karena dalam proses penguapan dia akan membawa keluar panas-panas, tapi dia tidak bisa dirasakan, yang kita sebut sebagai panas tersimpan. Gitu. Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah greenhouse effect, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini saya sudah pernah tunjukkan bahwa greenhouse effect itu terjadi ketika radiasi matahari yang datang atau kita sebut sebagai insolasi atau incoming solar radiation, disingkat insolation. Jadi radiasi matahari yang datang itu dia selalu dalam bentuk gelombang pendek, lalu dia sampai di ini atmosfer, lalu dia sampai ke permukaan bumi, lalu dia dipantulkan kembali. Karena di sini ada gas rumah kaca, ya, maka sebagian energi matahari itu akan dipantulkan kembali, akan diserap oleh atmosfer, gas rumah kaca yang ada di atmosfer, dan oleh karena itu dia ada terjadi diserap, energinya diserap, lalu kemudian dia akan berfungsi untuk memanaskan permukaan bumi, lalu dipantulkan lagi dalam bentuk gelombang panas. Ini teman-teman kira-kira seperti yang ini. Ini adalah gelombang tinggi, gelombang pendek, lalu gelombang panjang. Panjang gelombang itu akan ditentukan dari seberapa besar kekuatan atau energi yang ada diberikan atau yang ingin diterapkan. Kita tahu bahwa radiasi itu salah satu mekanisme untuk transfer panas. Ada 3 kan? Radiasi, konveksi, konduksi. Konduksi itu yang kalau kita masak, kita goreng, lalu panci kita itu pasti ada kayu, atau kita pakai koran, kita pakai kain yang berfungsi untuk sebagai penghantar panas secara langsung. Itu konduksi. Ada juga yang kita sebut sebagai konveksi, yang mana konveksi itu adalah transfer panas lewat substansi yang bersifat fluid, mengalir seperti air, seperti udara, dan lain sebagainya. Lalu radiasi itu adalah proses transfer panas yang terjadi tanpa menggunakan mediasi, tanpa menggunakan mediator, tanpa menggunakan agen untuk membawa
panas atau energi tersebut. Nah, dia disebut sebagai gelombang pendek ini, lalu yang di bawah ini adalah gelombang panjang. Itu ditentukan dari seberapa banyak energi, seberapa kuat energi yang ingin diterangkan. Semakin kuat energi yang ingin diterangkan, dalam hal ini gelombang pendek dari matahari, maka kita bisa lihat ini teman-teman, jarak dari satu puncak, ini katakan ini puncak A, ini puncak B, jarak antara ini ke ini, biasanya disimbolkan dalam bentuk lambda ini, itu semakin pendek. Sebaliknya, pada gelombang yang panjang, yang seperti gambar di bawah ini, atau energinya lebih kecil jika dibandingkan yang di atas, maka jarak dari puncak gelombang A ke puncak gelombang B itu akan lebih jauh. Ini sama seperti kalau yang ini, baik yang high, dan oleh karena itu biasanya kita ukur dalam satu unit waktu. Katakanlah, dalam 1 menit ini ada berapa banyak gelombang yang terjadi. Semakin banyak gelombang, katakanlah ini dalam durasi waktu yang sama, katakanlah ini 1 menit, ini 1 menit, maka kita bisa lihat yang di sini ada terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kali puncak gelombang dalam waktu, katakanlah 1 menit. Sedangkan yang di sini dalam unit waktu, durasi waktu yang sama, katakanlah 1 menit, ada 1, 2, 3, 4 saja. Artinya bahwa di sini gelombang yang terbentuk itu gelombang pendek, tetapi dia bersifat high frekuensi atau frekuensinya banyak. Artinya dalam unit waktu tertentu terdapat banyak sekali gelombang yang tercipta ketimbang yang di sini. Dan oleh karena itu, karena dia diukur dari panjang satu puncak ke puncak lainnya, dan semakin dia pendek kita sebut sebagai gelombang pendek, semakin dia berjarak jauh kita sebut sebagai gelombang panjang. Mirip seperti kalau kalian main tali zaman dulu. Saya nggak tahu zaman sekarang anak-anak masih main tali atau tidak. Katakanlah main tali ikat pakai karet, lalu kemudian bayangkan tali itu saya suruh ikat di tembok atau di pohon atau di tiang, lalu kemudian yang pertama akan saya goyangkan secara cepat. Energi yang saya berikan banyak, kekuatan yang saya kasih di tali itu banyak. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi ketika energi kita berikan dalam jumlah yang besar, yang tinggi, maka akan terjadi seperti yang ini teman-teman, yang gambar di atas. Lalu karena saya semakin capek, lalu kekuatan yang saya berikan ke tali itu semakin lebih sedikit, maka pasti yang terbentuk adalah yang seperti ini teman-teman. Jarak antara puncak A dan puncak B itu semakin jauh, maka ini dia bersifat frekuensinya lebih sedikit gelombang yang terbentuk dalam satu unit waktu tertentu, dan oleh karena itu energinya lebih sedikit. Itulah yang terjadi dengan matahari. Matahari energinya besar. Ketika dia meradiasikan energinya ke bumi dan semua isi galaksi ini, maka dia ketika dia transfer energinya itu dalam bentuk gelombang pendek yang ini. Ini gelombang pendek. Dan oleh karena itu pasti kita tahu frekuensinya pasti banyak. Dan kita tahu bahwa energi yang diberikan pasti banyak. Nah, ketika dia diserap, sebagian diserap oleh atmosfer lalu dipantulkan kembali, sebagian bisa diteruskan ke permukaan bumi lalu dia akan dipantulkan lagi, nanti ada gas rumah kaca di sini, lalu dia akan diserap lalu dipantulkan kembali dalam bentuk gelombang panjang. Dan ini teman-teman, biasanya di fisika atau di mata kuliah mengenai remote sensing, kita akan dapat mengenai yang mau menunjukkan bahwa ini adalah gelombang panjang. Teman-teman bisa lihat jarak antara satu gelombang ke puncak gelombang dengan puncak gelombang itu berjauhan, dan oleh karena itu gelombang panjang. Semakin dia ke sini, maka gelombangnya itu semakin rapat satu dengan yang lain. Karena semakin rapat kita tahu bahwa yang di sini adalah gelombang pendek, ini gelombang panjang. Kalian bisa lihat puncak A, puncak B ini berjauhan. Semakin ke sini, puncak A dan puncak B itu semakin dekat. Dan karena jaraknya itu makin dekat, kita sebut sebagai gelombang pendek. Nah, mata manusia itu kita hanya bisa lihat pada spektrum yang sangat-sangat kecil sekali. Sangat-sangat kecil sekali. Yang mana kita hanya bisa melihat di 700, 0,7 sampai sekitar 0,49, 0,4, 0,39 sampai sekitar 700 mikrometer ini, yang ini.
yang kita sebut sebagai visible light atau cahaya tampak. Yang mana mata kita hanya bisa lihat kan cuma 3 spektrum warna yang umum. Satu, kita hanya bisa lihat dia merah, lalu kita hanya bisa lihat warna kuning, lalu warna biru. Warna hijau, ungu, pink, dan lain sebagainya adalah warna-warna yang dihasilkan dari pencampuran 3 warna yang tadi. Kalian bisa dulu masih ingat ya, kalau warna merah, tapi kita kasih sedikit warna kuning, lalu kita kasih sedikit warna biru, jadinya warna. Nah, itulah yang itu. Tapi kita bisa lihat bahwa energi matahari itu dia akan berikan dari yang ini, dan ini berbahaya sekali untuk kita. Yang ini amat sangat berbahaya sekali. Dan oleh karena itu kita bersyukur di atmosfer kita punya lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi yang berbahaya, sehingga yang diteruskan itu hanya yang tidak berbahaya. Sayangnya kalau kita lihat data terbaru dari NASA menunjukkan bahwa lapisan ozon itu semakin melebar, dan oleh karena itu radiasi matahari dalam gelombang pendek yang berbahaya justru sekarang sudah masuk secara bebas, dan ini menjadi pekerjaan kita besar. Dan oleh karena itu karena kita tahu bahwa gamma rays, X-rays, dan lain sebagainya adalah radiasi-radiasi yang berbahaya, karena itu bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya untuk manusia dan mematikan untuk manusia. Ini teman-teman, gas rumah kaca itu kita tahu ada beberapa, ada banyak sekali gas rumah kaca teman-teman. Tapi ada 3 gas rumah kaca yang paling utama. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Ada metana, bukan NH4 tapi CH4. Lalu nitrooksida atau N2O. Ada uap air dan lain, ada CFC dan lain sebagainya, merupakan bagian penting dari gas rumah kaca utama. Tapi yang paling besar adalah karbon dioksida, metana, nitrooksida. 3 gas rumah utama penting utama. Tapi tidak bisa kita tiadakan pengaruh dari gas-gas rumah kaca yang lain. Tapi nanti lebih fokus bicara dari 3 gas rumah kaca utama, karbon dioksida, metana, dan juga nitrooksida. Hal yang pertama harus kita ingat bahwa gas rumah kaca tidak menyerap energi dari matahari. Artinya adalah ketika kita lepaskan, kita emisikan gas rumah kaca, apakah itu karbon dioksida, apakah itu metana, apakah dia nitrooksida, jangan kita bayangkan bahwa gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini dia akan berfungsi untuk menyerap radiasi matahari yang datang atau insolasi, incoming solar radiation, energi matahari yang datang. Tidak. Gas rumah kaca yang di atmosfer itu dia tidak berfungsi untuk menyerap radiasi matahari. Tetapi gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu dia berfungsi untuk menyerap energi yang dipantulkan kembali dari permukaan bumi. Saya bicara lagi, karena tadi kita masih ingat, energi itu kan ada ditentukan dari 3 faktor. Berapa banyak energi yang diterima dari matahari, berapa banyak energi yang dipantulkan, lalu berapa banyak jumlah gas rumah kaca. Antara poin B dan ini memainkan peranan penting yang akan membentuk bagaimana kondisi perubahan iklim pemanasan global seperti yang sekarang, di mana gas rumah kaca itu dia tidak menyerap radiasi matahari, tetapi dia menyerap energi. Jadi kata gini ya, radiasi matahari sampai ke seng rumah kita, lalu di seng rumah kita dia dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, gas rumah kaca akan menyerap yang energi yang dipantulkan lagi dari seng rumah kita, dan seterusnya. Nah, kita tahu juga bahwa di fisika paling sederhana juga, semua molekul yang punya 2 atom, contoh CO2, itu kan ada atom karbon, atom oksigen, 1 atom karbon, dan 2 atom oksigen. Kita tahu bahwa semua molekul yang punya 2 atom akan bervibrasi, akan bergerak setelah dia mendapatkan energi. Dan kemudian dia akan emisi inframerah, dalam bentuk inframerah. Kalau kalian, sayangnya mata kita tidak bisa lihat yang inframerah. Tapi kalau kalian pernah nonton film aksi, film perang, lalu kemudian mereka harus berbaku tembak atau berperang di kegelapan malam hari, lalu mereka menggunakan kacamata, lalu ada lensa yang mereka bisa lihat, tidak bisa lihat secara langsung karena kan mata kita
itu kan apa, dia kita harus pakai dua energi, apakah pasif maupun aktif. Kalau secara pasif, maka kita tunggu matahari datang. Katakanlah saya sekarang bisa lihat ini pagar rumah saya. Mengapa saya bisa lihat pagar rumah saya, sedangkan pada malam hari saya nggak bisa lihat pagar rumah saya ketika listrik padam? Saya bisa lihat sekarang karena pagar rumah saya, energi matahari, cahaya matahari itu kena di pagar, lalu dari pagar itu diteruskan ke mata saya. Dan oleh karena itu saya bisa lihat, oke, pagar seperti itu. Saat malam hari, saya tidak bisa lihat dia ketika listrik padam semua, gelap semua, dalam pengertian bahwa gelap. Saya tidak bisa lihat dia, karena tidak ada matahari yang pergi sampai ke pagar, lalu diteruskan ke mata saya. Dan oleh karena itu saya tidak bisa lihat dia. Itu. Nah, itu yang kita bisa lihat. Tetapi semua objek yang punya suhu di atas 0 absolut atau 0 Kelvin pasti akan mengemisi panas 4 kali lipat dari suhu objek tersebut, suhu permukaan objek tersebut, yang kita sebut sebagai Stefan Boltzmann Law atau hukum Boltzmann. Mau bilang begini, kalau suhu tubuh kita adalah 5 Kelvin, maka emisi inframerah dari tubuh kita itu setara dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 pangkat 4 itu. Jadi karena semua objek kita punya panas, dan oleh karena itu dia akan mengemisi. Artinya HP kita akan mengemisi radiasi, manusia akan mengemisi, hewan kita emisi. Kalau meja ini, kursi ini, dia punya suhu di atas 0 Kelvin, suhu di atas 0 absolut, pasti kita tahu bahwa meja kursi juga akan mengemisi inframerah. Nah, teman-teman, karena semua objek itu yang punya yang punya suhu di atas 0 absolut, ketika energi itu dipantulkan kembali, diemisikan kembali dari semua objek di permukaan bumi, ya setelah kita mendapatkan energi matahari, lalu kita pantulkan kembali, maka energi yang dipantulkan kembali ke atmosfer itulah yang kemudian akan diserap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Dan karena semakin banyak kita emisi gas rumah kaca di atmosfer dibandingkan kemampuan itu untuk diserap, maka semakin banyak energi yang kita pantulkan kembali dari permukaan bumi, semakin lebih banyak energi tersebut diserap yang kemudian diubah untuk menjadi energi panas. Oleh karena itu sekarang kita kenal dia sebagai pemanasan global, gara-gara itu teman-teman. Oleh karena itu sistem iklim bumi pada intinya merupakan bagaimana distribusi panas, dan sekitar 50% dari energi ini akan kita bisa rasakan sebagai panas. Sebagian akan dipantulkan sehingga tidak berkontribusi bagi pemanasan, sebagian akan diserap oleh sistem, lalu sebagian akan dipantulkan. Dan oleh karena itu 50% dari energi yang distribusi ini akan kita bisa rasakan. Dengan demikian suhu akan memainkan peranan penting dalam sistem iklim. Contoh, siklon tropis itu kita memang tidak suka. Dampaknya itu memang luar biasa. Akan tetapi siklon tropis itu sebenarnya merupakan mekanisme alami di mana secara alami siklon itu akan berfungsi untuk membawa panas yang berlebih di suatu tempat, kemudian dia bawa ke tempat yang lain yang panasnya lebih sedikit, dan oleh karena itu dia berfungsi untuk mendistribusi energi dari suatu tempat ke tempat lain. Sama juga dengan wilayah kita di sekitar ekuator. Di sekitar ekuator itu kan kita tahu bahwa bumi kita tidak tegak lurus 90 derajat ke matahari. Dia ada sudut yang kita sebut sebagai inklinasi. Dia sekitar plus minus 23,5 derajat. Jadi kalau ini bumi, dia tidak tegak lurus dengan matahari. Kalau ini matahari, ini bumi, dia tidak tegak lurus seperti itu. Tapi dia ada sudut kemiringan sekitar 23,5. Dan ketika si bumi ini ada di dalam kondisi yang ini, maka yang selatan lebih dekat matahari, yang utara seakan-akan dia lebih menjauhi dengan matahari. Kalau dia balik posisi yang begini, maka sebaliknya, utara lebih dekat, selatan lebih jauh. Dan oleh karena itu yang utara pasti lebih banyak terima energi matahari ketimbang yang selatan.
kita yang ada di ekuator relatif akan sama menerima radiasi matahari energi. Dan oleh karena itu, karena kita mendapatkan kelimpahan, kita mendapatkan kelimpahan radiasi matahari, maka dia harus ditransport ke tempat-tempat yang lain. Karena kita di daerah ekuator biasanya kita punya biodiversitas tinggi, hutan itu banyak dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Ini yang saya bilang bahwa ada beberapa gas rumah kaca penting. Sebagai contoh, karbon dioksida itu jadi dari 3 gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, dan juga nitrooksida N2O itu. CO2 ini adalah molekul yang paling stabil jika dibandingkan 2 gas rumah kaca utama lainnya. Dan dia bisa tinggal paling lama di atmosfer. Mereka bilang sekitar ribuan tahun CO2 itu bisa tinggal di sana. Artinya apa? Kalau sekarang saya bawa kendaraan, motor, mobil, lalu dari kendaraan tersebut akan mengimisi karbon dioksida lewat pembakaran bensin, pembakaran Pertamax, pembakaran Pertalite yang kita gunakan. Ketika saya bawa motor, katakan dari rumah saya ke kampus, lalu saya mengemisi gas rumah kaca dalam bentuk karbon dioksida, maka yang saya emisikan sekarang, dia bisa tinggal ribuan tahun ada di atmosfer. Itu. Beda halnya jika dibandingkan metana, yang dia bisa tinggal sekitar 12-13 tahun saja, lalu dia akan hilang. Atau nitrooksida, dia ratusan tahun. Si karbon dioksida ini dia tinggal dalam waktu yang lama. Artinya emisi gas rumah kaca dalam bentuk karbon dioksida yang diemisikan oleh kakek buyut kita mungkin sekarang masih ada di atmosfer. Apa yang dihasilkan oleh bapak mama kita ketika mereka bakar lalu mengemisi gas rumah kaca maka itu dalam bentuk CO2, maka dia sekarang masih ada di atmosfer. Nah, tugas kita bersama sekarang adalah bagaimana kita memperluas kapasitas penyerapan gas rumah kaca dalam bentuk karbon dioksida, metana, dan juga N2O ini yang ada di atmosfer. Kita harus kasih kurang jumlah gas rumah kaca yang di atmosfer, sehingga tidak banyak energi yang dipantulkan kembali kemudian diserap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Nah, ini disebut bahwa sumber dari emisi gas rumah kaca itu paling utama berasal dari aktivitas manusia, terutama mainly result from the combustion of fossil fuel for energy production, untuk produksi energi. Contoh, waktu malam yang lalu saya kuliah tiba-tiba terhenti karena listrik mati. Listrik itu dihasilkan sebagian besar bukan lewat energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, tapi dia dihasilkan lewat pembakaran fosil. Karena dia dihasilkan oleh pembakaran fosil, batu bara dan sebagainya, maka dia akan menghasilkan gas rumah kaca, karbon dioksida dan sebagainya. Nah, itu. Jadi itu yang kita sebut sebagai pembakaran fossil fuel untuk produksi energi. Dan kita bisa lihat ya, kita punya HP baterai habis, kita punya listrik mati, Zoom tidak bisa dijalankan, kuliah tidak bisa berlangsung, kita HP mati, kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ikut kuliah karena listrik padam, lalu HP kita mati dan lain sebagainya. Betapa bergantungnya manusia terhadap sektor energi saat. Lalu kemudian transport, industrial activities, and removal of a natural carbon sink, terutama karena lewat proses deforestasi. Kita tahu bahwa sekitar 50% dari biomasa kering pohon, tanaman adalah karbon. Dia adalah komponen penting sekali dari organisme. Tanah karbon, manusia karbon, hewan karbon, pohon karbon, dan semua adalah karbon. Karbon itu, dan oleh karena itu, karena pohon ini adalah dia sekitar 50% adalah karbon. Apa yang terjadi ketika kita tebang pohon? Maka kalau tadinya ada 2 pohon, katakanlah karbonnya itu berada dalam jumlah katakanlah adalah 4 kilo per pohon. 2 pohon 4 kali 2 8 kilo karbon dalam pohon tersebut. Kalau kita tebang pohon A, hanya sisa pohon B, maka kapasitas untuk karbon yang tersimpan dia tidak ada di atmosfer itu hanya 4 kilo saja.
Sedangkan 4 kilo karbon yang ada di pohon tapi kita sudah tebang, lalu dia diemisikan jadi gas rumah kaca, ada 4. Artinya dengan kata lain, emisi gas rumah kaca itu juga dihasilkan karena aktivitas yang kita sebut sebagai deforestasi. Tadinya forest, tapi kita tambah D di depan. Atau tadinya hutan menjadi tidak berhutan. Tadinya berpohon, tapi tidak menjadi berpohon lagi. Itu. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca, bisa lihat sendiri, dan kita bisa lihat bahwa vegetasi, tanaman, pohon, dan lain sebagainya itu dia bisa berfungsi menjadi 2. Dia berfungsi untuk menyerap karbon karena aktivitas fotosintesis, dan kita tahu bahwa rumus fotosintesis itu adalah dibutuhkan 2 bahan baku utama. Satu, dia butuh yang kita sebut sebagai H2O atau air yang diserap oleh aktivitas perakaran, lalu dia butuh CO2. Nah, karena dia butuh CO2, jadi tanaman akan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Atau dengan kata lain, semakin banyak pohon kita bisa tanam, semakin banyak karbon dioksida yang bisa diserap oleh tanaman. Dan oleh karena itu, semakin sedikit karbon dioksida yang ada di atmosfer. Itu. Oleh karena itu, kalau kalian di mana-mana disuruh tanam, ada program 1 juta pohon, ada ribuan pohon, dan lain sebagainya. Itu salah satu peranan penting dari menanam pohon. Karena dia bisa berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, yang merupakan salah satu gas rumah kaca penting, yang mana karbon dioksida ini bisa tinggal lama sekali di atmosfer, ribuan tahun, baru kemudian dia akan hilang. Dan dia stabil sehingga karbon dioksida ini digunakan sebagai pembanding untuk gas-gas rumah kaca yang lainnya, apakah metana, apakah nitrooksida, CFC, uap air, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain kita tahu bahwa tanaman fotosintesis, hasil fotosintesis atau kita sebut sebagai fotosintaktik, karbohidrat, glukosa itu kemudian akan dibongkar lewat proses yang kita sebut sebagai respirasi. Yang mana kita tahu respirasi itu sederhananya adalah apa yang dihasilkan oleh karbon dioksida akan dibalikan lagi dalam kondisi itu. Contoh, ketika dalam fotosintesis dia membutuhkan CO2 tambah H2O menghasilkan C6H12O6 plus oksigen O2. Maka dalam proses respirasi, hasil fotosintesis C6H12O6 itu akan dibongkar lalu dihasilkan lagi CO2 dan juga H2O. Ya dong, ya kan? Dan karena itu, tanaman itu bisa memainkan 2 peranan penting sekaligus. Satu, dia berfungsi untuk menyerap karbon, tetapi di sisi yang lain lewat proses respirasi akan dirilis atau diemisikan lagi karbon dioksida. Tapi catatannya adalah jumlah karbon yang dilepaskan lewat proses respirasi itu jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan karbon yang diserap oleh tanaman. Itu. Jadi meski si pohon ini dia jadi ibarat bad cup, good cup, polisi baik, polisi buruk. Polisi baik karena dia berfungsi untuk serap karbon dioksida. Tetapi dia jadi polisi buruk karena dia juga lepaskan karbon dioksida lewat respirasi. Tetapi yang diserap jauh lebih tinggi, lalu sebagian dia akan membentuk biomasa pohon tersebut, tanaman tersebut. Sehingga yang tertinggal lebih lama, lebih banyak di pohon ketimbang yang dia bongkar. Dan oleh karena itu, penting sekali untuk kalian mahasiswa kehutanan dan mahasiswa dari prodi-prodi lainnya yang ikut mata kuliah ini untuk tanam pohon. Salah satunya adalah untuk sebagai upaya mitigasi gas rumah kaca, upaya mitigasi perubahan iklim, upaya mitigasi pemanasan global. Karena pohon memainkan peranan penting untuk menyerap lewat proses fotosintesis dari karbon dioksida. Selain fungsi-fungsi untuk tata air dan lain sebagainya. Ini metana CH4. Kita tahu ya, substansi yang punya 2 tersusun oleh 2 itu, maka dia akan bervibrasi ketika dia berikan energi. Sama juga dengan C1 atom karbon dan 4 atom hidrogen, CH4 atau metana. Metana ini meski dia tidak tinggal di atmosfer selama ribuan tahun seperti halnya karbon dioksida, tapi CH4 atau metana ini dia tinggal ya mungkin dia bilang hampir kira-kira 10 tahun lah
satu dekade, atau lebih tepatnya sekitar 12,9, 13, 12 sampai 13 tahun si metana ini. Jadi katakanlah kita ternak kita lewat kotoran mereka itu kemudian mereka menghasilkan metana. Kalau kita lepas sekarang tahun 2022, maka metana itu dia bisa ada di atmosfer selama 12 sampai 13 tahun sebelum kemudian dia akan hilang. Dia jauh lebih volatil jika dibandingkan gas rumah kaca karbon dioksida yang bisa tinggal dalam waktu yang sangat lama. Akan tetapi nanti saya tunjukkan bahwa metana ini global warming potensialnya itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan karbon dioksida. Itu nanti kita akan bicara yang itu. It therefore contribute significantly to a global warming dan lain sebagainya. Dan kita tahu adalah bagaimana metana ini dihasilkan, bagaimana metana ini diserap lewat proses-proses yang semacam ini. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana ini metana tidak seperti gas rumah kaca karbon dioksida di awal. Dia lebih singkat durasi masa tinggalnya di atmosfer, tapi kemampuan global warming potensialnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan kemampuan dia memanaskan bumi ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan karbon dioksida atau nitrooksida. Kan kita tahu ketika kita memberikan pupuk tanaman, urea dan lain sebagainya, itu kan tersusun sebagian besar oleh nitrogen. Dan kita bisa lihat semakin banyak pupuk urea yang diberikan, maka emisi nitrooksida itu di mana nitrogen terfiksasi oleh oksigen dengan oksigen, itu yang kita sebut sebagai oksidasi, ya, proses oksidasi, karena dari nitrogen N itu lalu dia terfiksasi dengan oksigen, yang mana kita tahu bahwa nitrogen 70% kira-kira hampir 2/3 dari atmosfer kita adalah nitrogen, yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Lalu kemudian N2O ini net surface flux of nitrous oxide ini merupakan hasil dari terutama kita hasilkan karena pemberian pupuk nitrogen, urea dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu Jokowi datang ke Atambua, ke food estate di Belu. Tahun yang lalu beliau pergi ke food estate di Sumba, di mana di situ dikembangkan secara luas ekstensifikasi aktivitas pertanian, lahan pertanian yang kemudian tentu akan menggunakan input pupuk, dalam hal ini nitrogen, urea, yang berfungsi untuk menjaga atau meningkatkan produktivitas tanaman. Kita tahu bahwa tanaman membutuhkan nitrogen, karena nitrogen merupakan salah satu hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Itu kita tahu. Semakin banyak nitrogen yang kita beri, maka semakin banyak emisi nitrooksida yang dihasilkan. Nah, kita bicara terus bahwa gas rumah kaca berfungsi untuk serap energi yang dipantulkan lagi dari permukaan bumi. Itu. Lalu jangan sampai kita berpikiran bahwa gas rumah kaca adalah enemy. Gas rumah kaca adalah musuh kita. Anda salah besar, luar biasa kalau kita berpikir seperti demikian. Karena tanpa gas rumah kaca, suhunya secara suhu bumi itu rata-rata akan mencapai -8 derajat Celcius. Kita di Kupang, yang di NTT, yang tidak biasa hidup dalam kondisi yang seperti ini, kita akan setengah mati. Artinya, dan suhu tanpa dengan gas rumah kaca itu sekitar 15 derajat Celcius, yang artinya karena gas rumah kaca itu kan dia berfungsi untuk menyerap energi yang dipantulkan kembali, yang berfungsi menjadi selimut. Ini jadi tanpa ada selimut, maka suhu kita akan berfluktuasi luar biasa. Pada saat siang hari, suhunya itu akan sangat tinggi sekali. Pada saat malam hari, suhunya akan dingin sekali. Karena energi yang dipantulkan itu, atau dalam bentuk yang dibuang dalam bentuk panas terasa, terutama dalam panas tersimpan, akan hilang. Dan oleh karena itu, suhu akan menjadi sangat dingin. Nah, tanpa gas rumah kaca, maka suhu terlalu sangat dingin sehingga
untuk mensupport aktivitas ekologi, ekonomi, masyarakat bekerja dengan di suatu tempat itu menjadi akan terhambat kalau tanpa gas rumah kaca. Oleh karena itu, gas rumah kaca sebenarnya adalah sahabat kita. Masalahnya adalah kita kasih gas rumah kaca dalam jumlah yang banyak, dalam intensitas yang sangat tinggi, dalam jumlah yang jadi kita rilis karbon dioksida, metana, nitrooksida dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat cepat, terutama setelah pasca revolusi industri yang mulai ditemukan mesin, ditemukan listrik, makin banyak kita lepas gas rumah kaca yang notabene kita tambah lebih banyak gas rumah kaca di atmosfer sehingga dia lebih banyak menyerap radiasi balik yang datang dari permukaan bumi ini. Ini yang saya bilang sebagai global warming potensial atau potensi pemanasan global dari tiap gas rumah kaca. Kita tahu bahwa gas rumah kaca itu ada banyak. Ini gas rumah kaca banyak sekali. Jadi karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan CFC, HFC dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa gas rumah kaca yang sudah diidentifikasi oleh IPCC dan berbagai sektor-sektor lainnya. Mereka sudah identifikasi. Kita baru bicara 3 saja yang teman-teman yang di sini. Karbon dioksida, metan, dan juga nitrooksida yang ini. Kita belum bicara, nanti kita tidak terlalu banyak bicara yang ini, tapi kita tahu bahwa ini gas rumah kaca, ini juga gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu banyak. Akan tetapi kemampuan gas rumah kaca itu apakah dia karbon dioksida, apakah dia metana, apakah dia nitrooksida, dalam hal kemampuannya untuk memanaskan permukaan bumi, kemampuannya untuk memanaskan atau kita sebut sebagai global warming potential GWP itu berbeda-beda, di mana kemampuan gas rumah kaca untuk untuk memberikan pengaruh terhadap pemanasan global itu ada 2. 1, seberapa besar kemampuannya dalam hal menyerap energi. Kita tahu bahwa gas rumah kaca dia tidak berfungsi untuk menyerap energi yang datang dari matahari, tapi dia akan menyerap energi yang dipantulkan dari permukaan bumi. Semakin tinggi kemampuannya dalam menyerap energi matahari, maka radiatif efisiensinya atau efisiensi radiasinya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kemampuannya untuk menyerap energi yang dipantulkan lagi dari permukaan bumi, maka radiatif efisiensinya akan semakin lebih rendah. Artinya, gas rumah kaca yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal menyerap energi yang dipantulkan lagi dari permukaan bumi, maka dia pasti akan memiliki efisiensi radiasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau nggak bisa kasih mati, Pak, keluarkan lagi orang ini. Stephanie Angeline. Kalau nggak bisa kasih mati, saya keluarkan Anda. Dan yang kedua, itu menunjukkan bahwa kalian itu tidak fokus. Kalian sedang kerja yang lain. Dan karena saya sudah bilang tidak dengar, artinya kalian sedang kerja yang lain. Artinya Anda sedang tidak taruh perhatian di mata kuliah yang ini. Kalau Anda tidak mau taruh perhatian di mata kuliah ini, mending sekalian keluar saja. Ya kan? Fair. Kita harus fair seperti demikian. Yang kedua, kemampuan rumah kaca itu juga berbeda-beda, akan ditentukan dari berapa lama suatu gas rumah kaca itu akan tinggal di atmosfer. Semakin lama dia tinggal, maka kemampuannya untuk menyerap potensinya untuk menyerap radiasi matahari yang dipantulkan lagi dari permukaan bumi akan semakin lebih tinggi. Contoh, saya tinggal di suatu tempat itu 10 tahun, tentu saja akan berbeda kemampuannya jika dibandingkan yang cuma tinggal 1 atau 2 tahun saja. Yang 10 tahun ini pasti dia akan lebih banyak untuk serap ketimbang yang 1-2 tahun saja. Nah itu, oleh karena itu, karena si karbon dioksida ini dia lebih stabil, dia lebih lebih lama tinggal di atmosfer jika dibandingkan gas rumah kaca lainnya, maka dia akan digunakan sebagai pembanding untuk gas-gas rumah kaca yang lain. Seberapa besar sih global warming potensial dari katakanlah metana, dari nitrooksida, dari CFC, dari HFC jika dibandingkan karbon dioksida? Nah, inilah yang mereka pakai. Nah, global warming potensial atau GWP itu dikembangkan untuk membandingkan dampak
tiap gas rumah kaca yang banyak ini, teman-teman, yang tadi saya tunjukkan yang ini, metana, nitrooksida, CFC, dan sebagainya ini, yang ini, dampak tiap gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Semakin tinggi GWP, atau global warming potensial, maka semakin tinggi pula pengaruh dari gas rumah kaca tersebut terhadap pemanasan global. Saya ulang lagi, semakin tinggi GWP suatu gas rumah kaca, apakah dia nitrooksida, karbon dioksida, apakah dia metana, dan sebagainya, itu akan menunjukkan seberapa kuat, seberapa tinggi kemampuan gas rumah kaca itu untuk memanaskan bumi kita secara global. Nah, GWP itu akan diukur seberapa banyak energi yang dihasilkan 1 ton gas, katakan 1 ton metana, 1 ton CFC, 1 ton HFC, 1 ton nitrooksida N2O, yang akan diserap pada suatu periode tertentu jika dibandingkan dengan 1 ton karbon dioksida. Ya dong, harus dibandingkan dalam volume yang sama, dalam kuantitas yang sama. Jadi, katakan begini, mereka mau lihat GWP nitrooksida N2O itu sama dengan berapa banyak 1 ton gas itu akan diserap jika dibandingkan 1 ton gas karbon dioksida. Tadi Pak sudah jelaskan kenapa CO2 digunakan sebagai komparasi, sebagai pembanding untuk gas-gas rumah kaca lainnya. Nah ini, the larger the GWP, semakin besar global warming potential, the more that a given gas warms the earth compared to CO2 over the time period. Artinya, semakin besar GWP atau global warming potential, maka semakin lebih besar pula suatu gas itu akan memanaskan bumi jika dibandingkan CO2, karbon dioksida, pada suatu periode waktu tertentu. Biasanya mereka pakai periode waktu tertentu adalah 100 tahun. Katakanlah gini, 100 tahun GWP untuk metana. Itu 100 tahun kemampuan potensi global warming potensial untuk nitrooksida N2O itu selama 1 tahun. Itu mereka bisa pakai 100 tahun. Yang ini. Jadi ini kita bisa lihat ini teman-teman. Ini adalah kemampuan. Jadi karbon dioksida itu 1, lalu dibandingkan metana, nitrooksida. Teman-teman kita bisa lihat yang di sini teman-teman, terutama yang ini. Karbon dioksida karena dia pakai untuk membandingkan, maka global warming potensial untuk karbon dioksida sama dengan 1. Tetapi kemampuan potensi global warming, pemanasan global dari metana itu adalah 25 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Karena jangan lupa ya, ini 25 ini artinya apa? Kan tadi kan saya bilang GWP itu didefinisikan sebagai kemampuan potensi global, pemanasan global dari suatu gas, apakah metana, nitrooksida, apakah dia yang lain-lain itu terhadap karbon dioksida atau CO2. Maka metana itu adalah kemampuannya adalah 25 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida, metana. Artinya daya rusak, daya serap energi dari metana adalah 25 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Nitrooksida N2O ini adalah sekitar 298 atau ya kita bilang saja 300 lah. 300 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Lebih gila lagi adalah gas-gas yang ini itu bisa mencapai 1.000 sampai 10.000 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Artinya, setiap gas rumah kaca itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal kemampuan daya serap atau yang disebut sebagai radiatif efisiensi tadi. Semakin tinggi radiatif efisiensi menunjukkan semakin banyak energi yang bisa diserap yang kemudian bisa digunakan untuk memanaskan secara global. Artinya adalah meski saat ini jumlah karbon dioksida jauh lebih banyak jika dibandingkan metana,
nitrooksida maupun yang lain, katakanlah karbon dioksida adalah 76%, metana 16%, ini gas rumah kaca, nitrooksida 6%, fluorinated gases itu 2%. Tetapi kemampuan daya rusaknya dari metana adalah 25 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Nitrooksida 298 kali lipat jika dibandingkan karbon dioksida. Fluorinated gases itu adalah 1000 sampai 10.000 kali lipat jika dibandingkan gas rumah kaca. Yang ini kalian bisa lihat. Ini adalah lifetime, berapa lama dia tinggal di atmosfer. Metana itu 12 tahun. Nitrooksida adalah 114 tahun. CFC 11 sampai 5 tahun. CFC 12 adalah 100 tahun. CFC 115 sama dengan 1.700 tahun lama tinggalnya. Ini adalah kemampuan seberapa besar radiatif energi dari suatu gas rumah kaca. Itu. Kalian bisa baca nanti habis ini Pak akan share bahan-bahan presentasi ini sebagai nanti habis ini Pak akan kasih ujian untuk kalian. Lalu minggu depan nanti tolong habis ini ketua tingkat langsung hubungi Ibu Astin untuk minta beliau akan masuk dalam mata kuliah selanjutnya. Inilah yang saya mau tunjukkan, ini data lama sekali. Ini CO2, ini dia hitung sebagai part per million, sepersekian juta. Lalu CH4 adalah part per billion, maupun N2O adalah part per billion, ppb. ppm itu adalah part per million, sepersekian juta. Lalu ini part per billion. Kita bisa lihat dari tahun ini 1850 sampai sekarang jumlahnya akan semakin lebih tinggi. Dan semakin banyak gas rumah kaca tentu saja dong, semakin banyak radiasi yang dipantulkan kembali yang diserap, dan semakin besar pula, semakin banyak pula. Ibarat kayak gini, dulu sebelum era revolusi industri, gas rumah kaca ini ada, tetapi ibarat sama seperti kita mobil kita parkir tapi kacanya kita buka. Sekarang makin banyak jumlah gas rumah kaca, semakin banyak gas rumah kaca yang diemisi, lalu tinggal lama. Contoh seperti CO2 yang sekarang sudah tembus sampai 400, sekarang bukan lagi 380-an sampai 400, sudah lebih dari 400-an parts per million. Itu semakin banyak pula kemampuan gas rumah kaca dalam hal ini CO2 menyerap radiasi balik dan begitu pula N2O, begitu pula CH4 itu. Dan kita tahu bahwa semakin banyak gas rumah kaca akan semakin banyak energi dan semakin panas atmosfer dan bumi, dan sebaliknya. Semakin sedikit gas rumah kaca, maka semakin sedikit energi panas atmosfer bumi yang tersedia. Jadi teman-teman, jadi ini teman-teman, ini kira-kira mirip lah. Ini prinsip ini kita tahu fisika sederhana. Contoh, saya suruh kalian berdiri di apa yang terjadi ketika saya suruh kalian berdiri di atas lantai 2 gedung prodi kehutanan, lalu dari kaca saya suruh kalian lompat. Kalian tahu pasti kalian tidak akan lompat. Mengapa? Kalian pasti akan jatuh ke bawah. Kan prinsip gravitasi. Ini kan prinsip sederhana. Begitu pula juga dengan gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca yang di atmosfer, yang diemisikan, dan lalu ada gas rumah kaca yang memiliki kemampuan tinggal lebih lama, ada yang lebih sedikit. Tapi kemampuan daya rusak, daya serapnya jauh lebih tinggi. Itu. Maka semakin banyak energi yang bisa ditahan, disimpan, lalu diubah menjadi energi panas, lalu jadi pemanasan global. Yang terjadi saat ini adalah gas rumah kaca seakan-akan adalah musuh paling adalah teman. Karena tanpa gas rumah kaca suhu bumi kita akan sangat ekstrim sekali, karena dia mengubah sistem iklim secara global. Contoh, ini data sampai Maret tanggal 7 2022. Desember tahun ini sudah sampai 416, 8,7 di Mauna Loa di Hawaii. Desember tahun lalu 414, berarti ada peningkatan sekitar 2 part per million untuk CO2. Lalu ini adalah CH4, metana. Tahun lalu masih sekitar 1891 part per billion. Sekarang sudah 1909,3 part per billion. Semakin meningkat. Kita bisa lihat semakin meningkat dari
apa namanya ini dari tahun 2015 sampai 2022, 2021. Lalu ini adalah dihitung dari tahun 1984 sampai 2021. Kalau kita lihat semakin meningkat. Begitu pula juga dengan nitrogen. Jumlah yang diukur itu semakin meningkat, baik secara riset atau baru-baru saja dari 2015 sampai 2021 menuju 2022, maupun jika dihitung dalam waktu yang sedikit lebih lama, itu semakin meningkat. Dan ini adalah atmosferik CO2 Mauna Loa yang di Hawaii yang dikumpulkan oleh teman-teman di NOAA, NASA. Lalu kita bisa lihat tahun 1960 sampai 1007 ini semakin meningkat. Sampai 1820 sudah 20-an% peningkatan CO2. Lalu begitu memasuki tahun 1990 jumlahnya sudah meningkat sekitar 20-an%. 20-an, hampir 30-an%. Masuk tahun 2000 CO2 itu sudah meningkat sekitar 30-an%. Masuk 2010 itu CO2-nya sudah meningkat mencapai 40%. Dan sudah begitu masuk semakin ke sini 2021, 2022, jumlah CO2-nya itu sudah meningkat 50%. Artinya adalah ketika dia dibandingkan dengan tren waktu yang lama, lalu yang ini adalah sekitar 200 sampai 300 part per million, sekarang sudah 400-an sekian part per million, berarti sudah meningkat sebanyak 50%. Hampir setengah kali lipat dari yang beberapa tahun yang lalu. Itu artinya semakin banyak gas rumah kaca CO2 yang diemisikan, lalu ditinggal lama di ribuan tahun ada di atmosfer. Bukan hanya di Hawaii, teman-teman. Ini adalah BMKG itu kan merupakan bagian dari GAW, Global Atmospheric Watch. Jadi pemantauan atmosfer secara global, sistem pemantauan atmosfer secara global oleh teman-teman BMKG. Mereka kumpul di Bukit Bintang. Mereka kumpul baru mulai dari tahun dari tahun 2004 sampai yang terbaru itu sudah sampai sekitar yang terkini. Jadi sampai Januari 2004. Jadi dari Januari 2004 sampai Januari 2022 di stasiun Bukit Bintang. Bukan hanya di Hawaii, teman-teman, di Indonesia. Tahun 2004 Januari itu karbon dioksida itu terukur 372 part per million. Ketika yang data terbaru Januari 2022 sudah 412 part per million. Lagi-lagi secara global maupun di Indonesia sendiri gas rumah kaca dalam hal ini CO2 semakin meningkat. CH4 pun juga demikian atau metan. Ini di Kota Tabang. Tahun ini sekitar 1.700-an, sekarang kita sudah masuk ke sekitar 1.900, semakin meningkat metan di Bukit Kota Tabang, Indonesia. Kalau dilihat comparison atau perbandingan antara CO2 konsentrasi CO2, jika dibandingkan yang warna biru itu adalah Indonesia, teman-teman. Kuliah, Yang global ini rata-rata global ini yang warna merah. Lalu yang warna hijau ini adalah pengukuran dari NOAA di Hawaii. Maka kita bisa lihat bahwa Indonesia ini rata-rata umumnya tingkat CO2-nya itu jauh lebih sedikit jika meski meningkat. Jadi data GAW Indonesia biru meningkat, global warna merah meningkat, Mauna Loa Hawaii juga meningkat. Tapi kita bisa lihat Indonesia cenderung lebih sedikit jika dibandingkan rata-rata global maupun yang ada di Hawaii. Artinya adalah gas rumah kaca memang meningkat, tetapi tidak sebanyak tempat-tempat lain di dunia ini. Lalu ini dari data di Bukit Tabang juga CO2, CH4, N2O, SF6, kita bisa lihat bahwa dari tahun 2004 sampai sekarang juga semakin meningkat, baik CO2-nya, CH4-nya, N2O, dan SF6-nya juga semakin meningkat. Lalu di IPCC Tick Assessment Report mereka bilang begini, kami estimasi, mereka bikin proyeksi ada 1, 2, 3, 4, 5
kira-kira emisinya, kalau yang emisi 1 dan 2 ini apa namanya, share socio-economic pathway skenario 1 dan 2 ini adalah emisi CO2 di mana bumi secara global, negara-negara di bumi ini secara global bisa melakukan aktivitas mitigasi gas rumah kaca secara cepat. Kita bisa hentikan apa namanya, emisi gas rumah kaca secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat. Itu mereka bilang pakai skenario 1, skenario 2 yang tergolong rendah dan sangat rendah. Tapi kalau kita sekarang masih kasih emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian bahkan kita tingkatkan emisi gas rumah kaca, maka ini skenario. Jadi skenario tinggi sampai sangat tinggi, lalu ini skenario rendah. Artinya adalah 2015, kalau ada upaya yang cepat dikerjakan secara bersama-sama, maka kita akan skenario ini yang terjadi. Artinya gas rumah kaca itu semakin lebih sedikit. Dan artinya skenario mencapai 1,5 dan 2 derajat Celcius tidak akan tercapai. Sebaliknya kalau ini yang terjadi, maka semakin banyak karbon dioksida yang diemisikan ke atmosfer. Lalu kemudian mereka bikin estimasi. Ini kira-kira ini, jadi ini 5 skenario tadi. Jadi 5 skenario tadi itu kemudian dihitung bahwa kalau near term, maka memang akan terus meningkat, tapi pada satu yang waktu kemudian dia akan semakin berkurang. Dan oleh karena itu, target 1,5 derajat Celcius itu akan bisa kita capai. Begitu pula target 2 derajat Celcius. Kalau pakai skenario 1 dan 2 yang rendah dan sangat rendah, maka kita tidak akan mencapai 1,5 derajat Celcius. Tapi kalau yang intermediate, high dan very high, minta maaf, tapi kita akan tembus peningkatan 2 derajat Celcius dan bahkan mencapai lebih dari 5 derajat Celcius peningkatan suhu udara. Dan mereka hitung bahwa setiap ton CO2 yang diemisikan akan memberi dampak terhadap pemanasan global. Tidak heran, ini adalah data rata-rata dari setiap bulan yang dikumpulkan oleh lalu divisualisasikan oleh NASA dari tahun 1800-an sampai sekarang. Kita bisa lihat, kalau ini adalah 1 derajat Celcius, minus 1 derajat Celcius, ini 0,1 derajat Celcius. Lalu ini adalah peningkatan sebanyak 1 derajat Celcius. Ini tahun 1000-an, ini lalu bulan, kita bisa lihat. Ini tahun 1947, 1948, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa semakin dia bergerak ke tahun 2020, 2021, maka lingkarannya itu semakin lebih besar. Yang artinya mau menunjukkan bahwa peningkatan suhu dari 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1 derajat Celcius itu juga sudah terjadi. Nah, sekarang 2009-2021 ini kondisi. Teman-teman bisa lihat, jadi begitu divisualisasikan secara ini, dan ini adalah 1 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 1 derajat Celcius, kita bisa lihat. Ini kita sudah tembus. Peningkatannya sudah mencapai 1,1 derajat Celcius sekian. Tahun 1820 masih ada di sekitar ini, belum banyak terjadi perubahan. Tapi 2021 kita bisa lihat interseksinya seperti demikian, semakin meningkat, suhu semakin meningkat. Tidak heran, teman-teman. 2014 bikin rekor, 2015 bikin rekor, 2016 bikin rekor, 2017 bikin rekor, 2018 bikin rekor. Kalau saya terus sampai 2021, setiap tahun kita dihitung secara global dibandingkan dengan dulu, maka setiap tahun itu kita selalu memecahkan rekor 10 tahun terpanas secara global. Gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat saja, nanti akan Pak berikan, kita lihat data yang ini. Ini Indonesia, jadi Indonesia di sini, ini Kupang di sini, Indonesia yang ini. Kita bisa lihat ini dari tahun 1900 sampai 1902 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat semakin lebih memanas di tempat-tempat
termasuk Indonesia, di kutub dan lain sebagainya. Semakin ke sini, semakin ke arah tahun 2000-an, itu semakin lebih panas. Jadi ini peningkatan. Warna biru itu menunjukkan dia lebih dingin, warna merah itu menunjukkan dia lebih panas. Kita bisa lihat, pada tahun 2020 ini dunia ini sudah semakin memanas. Bisa kelihatan dari warna-warnanya. Tentu saja dia berbeda-beda. Pemanasan di Indonesia tentu saja akan berbeda jika dibandingkan pemanasan-pemanasan di Eropa, di benua Amerika, di benua Afrika, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, memang peningkatan suhunya itu sudah terjadi, baik secara global, tadi ada data ketetapan, ini adalah data estimasi untuk kota Kupang dari berkeley.org. Itu sudah semakin meningkat, teman-teman. Ini data di kota Kupang, di kota yang sekarang kita sedang pakai untuk hidup, tinggal, dan bekerja, aktivitas sehari-hari, itu juga semakin meningkat. Ini tahun 1880 sampai sekitar tahun 2016, 2018 lah, kalau saya tidak salah. Itu semakin meningkat kalau lihat dari tren dalam waktu yang lama. Lalu dari tahun 1876 sampai 2020 itu sudah meningkat mencapai lebih dari 1,13 derajat Celcius. Ya, deviasinya sekitar 0,18 derajat Celcius. Jadi kita bisa lihat ya, semakin ke sini itu semakin warna merah yang menunjukkan bahwa dia semakin lebih panas suhu di kota Kupang dan di tempat-tempat yang lain. Contoh ini Lasiana, contoh gambar yang ini di Saburai Jua, contoh ini di Ruteng Manggarai. Ruteng Manggarai itu cenderung lebih turun, lebih dingin. Di Rote juga anehnya justru lebih dingin. Momeresika cenderung lebih dingin tapi tidak terlalu signifikan. Waingapu cenderung lebih tinggi. Kita bisa lihat dari tren linear positif naik ke atas. Jadi Kupang, Saburai Jua, lalu Waingapu naik, lalu Ruteng, Baa, dan Momere cenderung lebih semakin turun. Tetapi kalau kita lihat ini tidak signifikan. Kalau kita lihat dari R square-nya itu tidak signifikan sama sekali tren ini menunjukkan tidak signifikan sekali. Dan kita bisa lihat di tempat-tempat yang lain di Indonesia memang ada terjadi peningkatan. Contoh di Bali itu sudah meningkat lebih dari 2 derajat Celcius. Jogja 2,5 derajat Celcius. NTT umumnya meningkat sekitar 1,6 derajat Celcius. Peningkatan suhu udaranya semakin meningkat. Dan tempat-tempat itu berbeda. Jakarta 0,18, Maluku 1,8, 1,08 derajat Celcius, 1,1 derajat Celcius. Dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat tren suhu rata-ratanya itu memang meski ada perbedaan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, tetapi overall secara keseluruhan memang semakin meningkat tren suhu udara dari dulu sampai ke sekarang. Dan sudah terjadi dampak perubahan iklim. Cepat saja supaya kita selesaikan karena sudah jam 12.47. Ini adalah dampak perubahan iklim itu sudah semakin cepat. Pak Antonio Guterres merupakan Sekjen UN Climate. Dia bilang bahwa climate change is running faster than we are. Jadi perubahan iklim itu sudah berlaku lebih kencang jika dibandingkan apa yang bisa kita lakukan untuk upaya yang kita bisa lakukan. Dan oleh karena itu teman-teman, tugas kalian anak muda ini adalah memastikan upaya mitigasi, adaptasi, terutama mitigasi itu jalan. Ayo, kapan kalian mau bikin lagi aktivitas-aktivitas seperti tanam pohon, sampah, dan lain sebagainya. Ini teman-teman, ini karena apa yang kalian bisa lakukan akan berkontribusi tidak saja secara lokal, tapi secara global, secara keseluruhan. Kita akan mengalami risiko yang kemungkinan tidak bisa kita balikan lagi kondisi. Jika kita tidak bergerak secara cepat dan lebih berambisi untuk melakukan aktivitas itu. Sekarang kita sudah memanas sampai lebih dari 1 derajat, dan kemudian kita sudah lihat dampaknya itu luar biasa bagi masyarakat, orang, ekonomi, dan juga ekosistem di seluruh dunia. Dan itu harus kita batasi. Peningkatan suhu tidak boleh lebih dari 2 derajat Celcius. 1,5 sampai 2 derajat Celcius harus kita batasi. Dan itu indikatornya sudah banyak sekali, teman-teman. Ada sea level semakin meningkat, muka air semakin meningkat, sea ice semakin berkurang,
jumlah lapisan es semakin berkurang, suhu permukaan air laut atau sea surface temperature semakin meningkat, kelembapan udara semakin meningkat, dan oleh karena itu kelembapan udara semakin meningkat akan menghasilkan curah hujan yang dengan intensitas tinggi semakin lebih besar, hujan lebat, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa indikator dari bumi yang semakin memanas. Dan bumi semakin memanas akibat eskalasi gas rumah kaca yang mengakibatkan lapisan es semakin meningkat. Pengaruhnya jika lapisan karena es semakin meningkat, maka radiasi matahari yang datang harusnya es itu berfungsi seperti cermin yang berfungsi memantulkan lagi radiasi matahari sehingga dia tidak memanaskan permukaan bumi. Tapi dia dalam jumlah yang semakin sedikit, artinya semakin lebih banyak energi matahari yang datang ketimbang yang bisa dipantulkan. Dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada fenomena naiknya muka air laut semakin cepat. Ini tahun 2000-an, 2018, 2019 itu sudah meningkat secara global 3,2, jadi meningkat sekitar 0,4 mm per tahun. Sekarang sudah meningkat mencapai 3,2. Lalu trennya itu cenderung berbeda-beda antara tiap lokasi. Dan kita tahu bahwa suhu global itu makin memanas, muka air laut akan semakin meningkat. Ketika dingin, maka kalau kalian masak mie, masak nasi atau apa, jumlah air yang kalian berikan itu sebegini. Tapi ketika kalian berikan air, maka dia bersifat memuai, maka kita tahu bahwa itu akan airnya bisa tumpah karena seperti berlebihan. Itu adalah properti air atau karakteristik air. Karena kalau kita panaskan, maka jumlah air itu akan semakin lebih tinggi, semakin lebih banyak. Anjir dong nih. Orang ada kuliah dong, telepon nanti keluar dari Zoom. Kalau yang ini teman-teman, kalau tadinya kalian bisa, ini panas, jadi kalian bisa bikin yang ini. Coba apa yang terjadi ketika kalian isi air setengah botol. Tetapi di dalam air setengah botol itu sudah ada, jadi yang pertama, gelas pertama, kalian isi es batu, lalu isi air sampai kira-kira setengah isi. Begitu esnya ini mencair, maka jumlah volume air yang ada di kurang ajar dong nih. batu ini juga air dalam fase padat. Dia sudah, karena ini air yang sudah ada sebelumnya di dalam liquid cair tadi, sehingga begitu dia memanas, maka jumlahnya masih tetap sama saja. Beda halnya, mau matikan suara atau Pak matikan, Pak keluarkan yang lagi bicara. Denada ini, itu. Sedangkan yang kedua, air adalah kalian isi air setengah, tapi kalian siapkan es batu di sini. Yang ini. Apa yang terjadi ketika air yang setengah tadi, lalu kalian panaskan es batu ini, lalu dia perlahan-lahan mencair, maka air yang dalam fase padat tadi, dia akan masuk ke dalam air, ke dalam ini gelas ini, lalu dia akan menyebabkan tinggi muka air yang di gelas ini akan semakin meningkat. Itulah yang terjadi dengan pemanasan global yang menyebabkan salju es itu mencair. Tadinya muka air laut seperti yang ini, lalu es ada di ini. Tetapi karena dia dipanaskan, maka dia akan menambah volume air itu semakin lebih banyak, dan oleh karena itu muka air lautnya akan semakin meningkat. Itu kira-kira sederhananya. Selain itu alasan yang pertama tentu saja, makin panas maka jumlah air itu akan semakin lebih banyak, karena karakteristik air yang akan memuai saat kita panaskan, thermal expansion of water. Dan akan terjadi perubahan albedo. Albedo itu adalah yang ini teman-teman. Kalau energi matahari 100%,
lalu yang dipantulkan 80%, atau dengan kata lain 100 per 80, 20% yang diserap, lalu 80% itu dipantulkan kembali, maka kita bilang bahwa itu adalah albedo yang tinggi. Sudah mulai banyak ya gangguan-gangguan ya. Banyak kalian suara sudah mulai muncul, yang mulai bosan. Oke, nanti saya hentikan saja. Nanti saya kirim saja, kasih kalian bahan ini, kalian baca saja sendiri ya. Saya hentikan kuliah saya, nanti minggu depan sepertinya kalian sudah tidak tertarik untuk oleh karena itu saya hentikan saja kuliah ini, kalian baca saja sendiri nanti di rumah. Recording stopped. Oke, nanti saya akan kirimkan ke kalian, lalu sebentar sore malam saya akan kirimkan absen sekaligus soal ini, kalian baca saja sendiri dulu ya. Itu saja yang saya bisa berikan untuk kalian. Selamat siang teman-teman, saya sudah bosan jenuh sekali